Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah studi keislaman dengan bab karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan sebab yang pertama yaitu pengertian karakteristik ajaran Islam, yang kedua prinsip-prinsip ajaran Islam, dan yang ketiga perbedaan ajaran Islam dengan ajaran yang lain. A. Pengertian karakteristik ajaran Islam. 1. Pengertian karakteristik. Menurut John Eccles dan Hasan Shadili, pengertian karakteristik itu berasal dari bahasa Inggris, yakni character, yang berarti watak, karakter, dan sifat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian dari karakteristik ajaran Islam adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya. 2. Macam-macam karakteristik ajaran Islam. A. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, karakteristik ajaran Islam adalah sebagai berikut. 1. Komprehensif atau luas dan menyeluruh. Islam adalah ajaran yang mencakup secara keseluruhan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan menyempurnakan serta melengkapi ajaran-ajaran agama samawi lainnya. 2. Kritis. Islam adalah ajaran yang lebih sempurna. Dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, menuntun kita untuk mengetahui kesalahan yang telah dilakukan oleh para penganut agama terdahulu. 3. Humanis, yaitu ajaran yang mementingkan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, dan kesejahteraan jasmani dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin. 4. Militansi moderat. Karakteristik ajaran Islam juga berpedoman pada pendapat para ulama atau ulul amri, peninggalan sejarah, adat istiadat, dan tradisi intuisi, serta temuan dan teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Dinamis. Islam menjadi pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Maka dari itu, ajaran Islam memiliki kompetensi tersendiri dalam mengatasi masalah-masalah dalam perkembangan zaman ini. 6. Toleran. Islam dapat hidup berdampingan dan bersahabat dengan agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Bahkan, Islam pun bertoleransi terhadap orang-orang ateis atau tidak beragama. 7. Kosmopolit. Islam tidak memandang perbedaan bahasa, suku bangsa, dan tanah air. Islam mencakup seluruhnya, mempersatukan dan persaudaraan untuk menganut agama Islam. 8. Responsif, artinya Islam dapat memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. 9. Progresif dan inovatif. Ini berarti Islam memiliki program dan inovatif dalam perkembangan zaman, misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan kedokteran serta kemiliteran. 10. Rasional, berarti bahwa Islam seluruhnya menggunakan akal pikiran dalam segala perbuatan manusia untuk melaksanakan. B. Karakteristik ajaran Islam berdasarkan konsepsinya. 1. Dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama bersifat pluralisme dan universalisme, yaitu suatu aturan, hukum Tuhan yang tidak ada yang dapat menentang, dan suatu ajaran dalam agama yang berupa perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan. 2. Dalam bidang ibadah. Karakteristik dalam bidang ibadah ini berarti bahwa manusia berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramar ma'ruf nahi mungkar. 3. Dalam bidang akidah. Karakteristik khusus Islam dalam bidang akidah memiliki 3 pengertian, yaitu A. Akidah Islam adalah akidah tauqifiyah, artinya
dijelaskan secara terperinci. B. Akidah Islam adalah akidah ghaibiyah, artinya ajarannya berpangkal dari keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya yang gaib, Allah, malaikat, dan hari akhir. C. Akidah Islam dalam akidah syumuliyah, artinya di dalam ajarannya terdapat integritas antara dimensi substansi dan aplikasi, teori dan praktik, ilmu, iman, dan amal. 4. Dalam bidang ilmu dan kebudayaan, Islam menjadi mata rantai yang penting dalam peradaban dunia. Misalnya, mengembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pemerintahan dari Persia, dan sebagainya. 5. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki pedoman dan metode dalam pengajaran yang tujuannya jelas untuk manusia dalam mengembangkan kecerdasan ilmu pengetahuan. 6. Dalam bidang sosial, Islam datang dengan karakternya yang bersifat sosial, berarti saling membutuhkan satu sama lain dan saling tolong-menolong. 7. Dalam bidang kehidupan ekonomi, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ekonomi memiliki arti bahwa kehidupan yang dijalankan harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. 8. Dalam bidang kesehatan, dalam bidang kesehatan lebih mengutamakan pencegahan dalam mengatasi penyakit. Contohnya, seperti berpuasa, maka pencernaan manusia memiliki waktu untuk beristirahat. 9. Dalam bidang politik, berdasarkan tulisan karya Profesor John Allen William, di Iran, wanita memakai cadar berwarna hitam. Artinya warna duka cita, yaitu suatu gerakan untuk menentang suatu rejim yang dianggap sewenang-wenang dan penuh korupsi. 10. Bidang pekerjaan. Cara kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat untuk orang lain. 11. Islam sebagai disiplin ilmu. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985, bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam. 1. Pengertian prinsip. Kata prinsip dapat berarti dasar, asas, ataupun kebenaran yang menjadi dasar orang untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip ajaran Islam juga digunakan sebagai sandaran dalam membangun sesuatu yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. 2. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Kata fitrah secara harfiah berarti keadaan suci. Menurut para ahli, dengan fitrah, keingintahuan manusia menjadi orang yang berilmu pengetahuan, dan dengan fitrah, seni manusia menjadi halus dan menyukai yang indah. Yang kedua, keseimbangan. Kehidupan yang seimbang juga berkaitan dengan usaha manusia dalam mempersiapkan bekal untuk hidup di dunia dan harus dipertanggungjawabkan untuk meraih kebahagiaan di hidup di akhirat. Yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Walaupun sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis, dalam pemahaman dan implementasinya mengalami penyesuaian dengan keadaan perkembangan masyarakat. Yang keempat, tidak menyusahkan manusia. Ajaran Islam memberikan toleransi kepada umatnya dalam hal ibadah, sholat, puasa, dan makanan. Adanya berbagai kemudahan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit manusia. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan membaca, kita akan mudah untuk mendapatkan informasi yang sedang membuming di zamannya. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat halaman 68 mengatakan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Yang keenam, berbasis pada penelitian. Ajaran Islam berbasis penelitian serta sikap kehati-hatian dalam menentukan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan tidak cukup didasarkan pada dugaan atau karena ikut-ikutan tanpa mengetahui sebabnya. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan. Dengan berorientasi ke masa depan, seseorang akan lebih kreatif, optimis, dan tidak mengagung-agungkan masa lalu hanya untuk menghibur diri atau menutup kemalasan di masa sekarang. Yang kedelapan, kesederajatan. Menimbulkan sikap saling menghormati, menghargai, dan akan menghilangkan praktek kejahatan, serta akan membangun citra ajaran Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Yang kesembilan adalah keadilan. Perlakuan seseorang yang didasarkan atas memberi kesempatan yang sama, seimbang, profesional, sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, dan prestasi yang dicapainya. Yang ke-10, musyawarah. Dengan adanya musyawarah ini, berbagai gagasan dan pikiran dari berbagai pihak dapat ditampung, sehingga berbagai kemungkinan terjadinya ketidakpuasan dapat dihindari. Yang selanjutnya, persaudaraan. Walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun hal tersebut merupakan dasar terbangunnya konsep persaudaraan yang bersifat kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Keterbukaan sikap mau menerima informasi atau kebenaran dari manapun datangnya, dengan tetap waspada, hati-hati, dan menyesuaikan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. C. Perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Ibadah dalam agama lain misalnya hanya ditunjukkan untuk mengabdi kepada Tuhan, maka dalam Islam ibadah memiliki makna yang luas. Ibadah sholat misalnya dihubungkan dengan keharusan menjauhi larangannya, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Puasa dihubungkan dengan keharusan bertakwa kepada Allah. Perbedaan ajaran Islam dapat dilihat dari segi kepercayaan, yaitu 1. Orang Islam adalah orang yang beriman kepada para nabi dan kitab suci dari semua bangsa. 2. Sedangkan orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi bangsa Israel. Dan yang terakhir 3, yaitu orang Kristen hanya percaya kepada Yesus Kristus dan dalam kadar kecil percaya kepada para nabi bangsa Israel. Agama Islam mempunyai masa dakwah yang relatif singkat, berbeda jika dibandingkan dengan agama lain yang mempunyai masa dakwah jauh lebih lama. Bagi Islam, dalam menghadapi modernnya tidak perlu memodifikasikan Islam baru yang disekulerkan, seperti yang terdapat pada agama Kristen di Barat. Islam juga tidak perlu memistikan diri, seperti yang ada pada agama Hindu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah sejauh mana tingkat kemampuan Islam dalam memahami ajaran agamanya, dan sejauh mana keluasan mereka dalam memberikan ajaran tersebut. Posisi Islam terhadap agama-agama yang lain dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu iman, artinya percaya kepada agama-agama besar di dunia sebelum agama Islam. Selanjutnya 2, ciri khas yang mempunyai kedudukan yang istimewa di antara agama-agama lain. 3, peran yang diimankannya. 4, adanya unsur pembaharuan. Dan 5, adanya sifat yang dimiliki ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuatif. 6, ajaran moral atau akhlak yang mulia. Dan yang terakhir yaitu 7, konsep gender yang terdapat pada masing-masing agama. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.